Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Purwojati. Selamat kepada kalian yang telah dinyatakan diterima setelah berjuang keras di PPDB Online 2020. Sebelum kita belajar bersama dengan tema atau materi cara belajar yang efektif dan efisien, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Mutmainah. Ibu mengajar sejak tahun 2002 di SMP Negeri 1 Purwojati untuk mata pelajaran IPS. Masih tetap semangat? Ayo kita jaga kekompakan dengan bernyanyi terlebih dahulu. Let's go! Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ya, demikian tadi kita sudah bernyanyi bersama. Mudah-mudahan dengan bernyanyi tadi suasana hati kita menjadi lebih gembira, sehingga dengan hati yang gembira kita bisa memulai belajar kita hari ini dengan maksimal. Sudah siap kita mulai belajar untuk hari ini? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan. Jadi pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah siswa baru atau PLSSB SMP Negeri 1 Purwojati, kita mulai hari ketiga ini dengan materi cara belajar efektif dan efisien. Ya, di sini Ibu ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Gambar yang pertama ini adalah gambar di mana seorang balita belajar untuk berjalan. Dari gambar ini kita bisa mengetahui balita ini berusaha dari fase ke fase untuk bisa berjalan dengan baik. Dari merangkak, kemudian berdiri untuk menyeimbangkan tubuh, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berusaha untuk bisa bersepeda. Ini juga melalui fase-fase yang tidak mudah, mulai dari menyeimbangkan tubuh, kemudian bagaimana dia mengayuh kakinya, sampai akhirnya dia bisa bersepeda dengan lancar. Nah, gambar yang ketiga ini adalah juga termasuk kegiatan belajar di mana seorang anak sedang belajar, dan mudah-mudahan kegiatan ini masih kalian lakukan sampai saat ini, walaupun di tengah keadaan new normal yang tidak memungkinkan kalian datang ke sekolah untuk belajar bertatap muka dengan Bapak Ibu guru maupun belajar bersama dengan teman-teman kalian. Namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Dan pada hari ini pun kita juga sedang belajar walaupun tanpa bertatap muka atau via daring atau online. Ya, kita masuk ke inti materi kita, yaitu cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif itu adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu atau perseorangan, baik metode yang digunakan, tempatnya, ataupun pemanfaatan waktunya. Kemudian yang kedua, cara belajar yang efisien. Apa itu cara belajar yang efisien? Adalah cara belajar yang memegang teguh prinsip meminimalkan usaha tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Apa saja yang diminimalkan? Ada waktu, ada tempat, kemudian sarana prasarana maupun metode yang digunakan. Jadi bagaimana cara kita meminimalkan waktu, tempat, metode, sarana prasarana agar bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal tentunya. Ya, ada 5 cara yang dianggap efektif dan efisien untuk belajar. Apa saja itu caranya? Cara yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar itu merujuk pada tempat, pada lingkungan, pada kondisi maupun waktunya, agar bisa
mensupport atau mendukung terlaksananya kegiatan belajar. Tentunya penentuan tempat, lingkungan, kondisi waktu itu disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Iya, mungkin ada sebagian dari kalian yang memerlukan tempat yang sepi atau tidak terlalu ramai agar kalian bisa belajar. Namun sebaliknya ada anak yang tidak bermasalah ketika dia belajar di tempat yang ramai. Ya, seperti itu contohnya. Nah, diharapkan dengan suasana belajar yang nyaman akan tercipta kondisi atau situasi yang membuat kalian itu merasa terbantu untuk melakukan konsentrasi belajar. Cara yang kedua, belajar secara rutin. Artinya belajar itu terus-menerus atau continue. Tidak belajar sesekali kalau mau ulangan. Mudah-mudahan di antara kalian tidak ada yang seperti itu. Ya, karena kelebihan dari belajar secara rutin adalah meningkatkan daya ingat. Karena kita setiap hari secara teratur, secara rutin sudah belajar. Sehingga otomatis akan terekam di dalam memori kita. Jadi bisa karena terbiasa. Kemudian yang kedua, dengan belajar rutin kita bisa meningkatkan pemahaman akan konsep materi. Tidak hanya ingat, tapi juga paham. Ya, jadi tidak hanya mengingat saja, tapi mampu memahami suatu konsep materi. Kemudian yang ketiga, belajar secara rutin juga memiliki kelebihan menumbuhkan sikap disiplin di dalam belajar. Karena kita sudah terbiasa setiap hari belajar, tanpa disuruh pun kita akan belajar dengan kesadaran kita sendiri. Nah, yang ketiga, belajar bersama atau berdiskusi. Belajar bersama atau berdiskusi itu dikatakan efektif karena memiliki kelebihan. Kita bisa saling menyempurnakan, kita bisa leluasa atau tidak canggung, merasa canggung ketika kita akan bertanya kepada orang lain. Karena teman-teman kita di dalam kelompok belajar kita tentunya akan dengan ringan tangan memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian kelebihan belajar bersama adalah memberikan semangat dan antusiasme yang lebih ketika kita belajar dengan teman-teman kita. Jadi belajar bersama atau berdiskusi atau belajar kelompok itu dikatakan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, cara belajar yang efektif dan efisien adalah dengan memahami pokok pembelajaran. Pokok pembelajaran ini berkaitan dengan poin penting atau tujuan pembelajaran atau indikator kalau di dalam kegiatan belajar mengajar dikenal dengan hal tersebut. Contoh pokok pembelajaran yang terdapat misalnya di dalam materi Islam di Indonesia itu antara lain ada proses masuknya Islam, kemudian saluran Islamisasi, kemudian peninggalan yang bercorak Islam, serta pengaruh Islam di Indonesia. Itu adalah contoh-contoh pokok pembelajaran dalam materi Islam di Indonesia. Nah, pokok-pokok ini yang Ibu garis bawahi itu harus kalian kuasai atau harus kalian mengerti. Sehingga belajar kalian tentang materi Islam di Indonesia akan lebih efektif dan efisien. Kemudian dengan memahami pokok pembelajaran diharapkan kalian akan lebih memahami materi atau konsep materi yang kalian pelajari. Dan yang terakhir, belajar dengan praktek atau dikenal dengan learning to do atau belajar dengan melakukan. Jadi tidak hanya teori yang kalian dapatkan, tapi kalian akan lebih mudah memahami konsep atau teori yang sudah kalian dapatkan dengan mempraktekannya. Misalnya contohnya dalam materi lipatan. Kalian sudah mengetahui teori lipatan. Nah, untuk lebih memahami teori ini, kalian bisa membuktikannya atau mempraktekannya sendiri dengan media penggaris yang tipis dan lentur, kemudian kalian dorong sisi kanan dan kirinya dengan kekuatan yang lemah dan pelan, maka akan membentuk konsep lipatan. Nah, tujuan belajar dengan praktek adalah untuk meningkatkan pemahaman kalian, terutama konsep-konsep materi yang abstrak. Dengan dipraktekkan, harapannya akan
dapat dipahami secara konkret atau nyata. Ya, kesimpulannya, belajar yang efektif dan efisien dapat ditempuh melalui banyak cara, antara lain buat suasana belajar yang nyaman, belajar secara rutin atau terus-menerus, belajar bersama atau berdiskusi, memahami pokok pembelajaran, dan belajar dengan mempraktekannya atau melakukannya. Namun demikian, setelah kalian mengetahui cara belajar yang efektif dan efisien, kalian juga perlu memperhatikan karakteristik atau kondisi kalian masing-masing, karena hal ini akan berpengaruh terhadap gaya belajar kalian sendiri. Kuncinya, kenalilah dirimu sendiri untuk menemukan cara belajar yang kalian anggap efektif dan efisien. Ya, setuju ya? Oke. Terima kasih, sekian, dan jangan lupa untuk tugas materi cara belajar yang efektif dan efisien dari Ibu ini ya. Buatlah deskripsi. Deskripsi itu semacam penjelasan, keterangan, atau dalam bentuk narasi bagaimana cara belajarmu selama ini yang kamu anggap paling efektif dan efisien. Bisa dimengerti? Tulislah tugas tersebut di selembar kertas, kemudian jangan lupa beri identitas, nama dan kelas, kemudian hasilnya kalian foto, kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing melalui WA. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini dengan materi cara belajar yang efektif dan efisien. Jangan lupa tugasnya silakan kalian kerjakan di selembar kertas, kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, dan Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.